Ya, hello guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini gua mencoba memperbaiki power supply. Ini dari kiriman dari Kediri ya, dari netizen YouTube. Katanya dia ini powernya tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali katanya ya. Ini dia bilang juga power supply untuk all-in-one PC. Maksudnya all-in-one PC itu jadi PC yang bentuknya monitor. Begitu, monitor yang sudah ada PC di dalamnya. Nah, ini cuma 150 watt FSP group ya. Oke. Dan ini juga soketnya beda. Soketnya cuma begini doang. Kalau lihat dari apa itu namanya? Lihat dari kabelnya sih dia ada kuning, biru, kalau nggak salah ya, kuning dan biru, dan satu lagi tuh ini ungu, itu doang. Jadi cuma 12 volt, 5 volt, dan minus 12 volt kayak gitu. Dan harusnya sih mudah ya, harusnya, karena kan nggak terlalu banyak rel ini kan, terlalu banyak rel voltase ya. Oke, kita cek dulu 5 volt standby-nya keluar apa enggak. 5 volt standby itu kabel warna ungu. Nah, ini dia kabel warna ungu ya. Oke, kita cek. Kita cek dulu. Bentar. Iya. Nah, tidak keluar. Berarti ini benar-benar mati total. Dia benar-benar mati total, tidak ada kehidupan sama sekali. Oke, kalau gitu kita langsung bongkar aja ya. Isinya seperti apa? Karena ini kecil banget, cuman 150 watt juga. Dan ini gue baru nemuin power supply yang sekecil ini. Power supply CPU maksudnya ya. Oke, nah ini modelnya baru lihat juga gue. Coba lihat. Nah, ini kalau dilihat dia power standby 5 voltnya. Sebentar. Oke, sebentar. Nah, itu IC supervisi ya. Dan ini balik lagi, kita konsentrasinya 5 volt standby-nya dulu. Karena kalau itu nggak nyala, kita bingung ngetesnya. 5 volt standby-nya dulu yang dicek. Dan dia, ini gue bongkar dulu, lihat bawahnya. Nah, nggak ada IC juga ternyata. Tidak ada driver buat 5 volt standby-nya atau IC buat power standby-nya. Dan kalau dilihat jalurnya, dia arahnya ke mana? Sebentar, kita cek dulu. 5 volt standby kabel warna ungu. Kita cek dari sini menuju kemana? Coba ke sini. Oke, dari sini menuju itu ada induktor. Induktornya menuju ke sini. Ke sini. Nah, ini ada dioda menuju ke trafo. Oke, bener yang ini trafonya ya. Trafo sini dia menuju ke sini. Dan dari sini langsung menuju ke mana dia? Agak siwer nih mata gue nih. Nah, ke IC yang itu teh, IC yang lebar gepeng itu. Gue baru lihat itu IC begitu. Mana? Sebentar, gue pastiin lagi. Iya, bener, ke situ arahnya, berarti ke IC ya. Oke, gue baru lihat power standby itu dalam satu paket IC yang untuk trafo utama. Dan yang sebelah sini IC-nya gue yakin itu IC untuk PFC, Power Factor Corrector. Nah, berarti kesini ya, IC yang ini dua ini, tersangka utamanya. Oke, sekarang kita coba tes ini, tes shorting dulu. Karena dia pakai IC, agak susah juga yang ngeceknya ya. Oke, kita cek dulu jalurnya dari sekunder. Dari sekunder aman.
Gue rasa aman. Ya, bagian sekunder aman nih, nggak masalah. Berarti problemnya ada di primernya. Nih bagian sini. Semua dioda juga dicek dulu ya, barangkali dia shorting. Kalau shorting langsung ganti aja. Oke. Nggak masalah juga. Di sini ada dioda snubber atau snubbler ya, snubber kalau nggak salah. Dia dioda untuk pengaman aja sih, pengaman spike dari itu ya, feedback dari si trafo menuju ke sini, nggak masalah juga. Oke. Pengecekan sebelah sini dia ada resistor. Nggak masalah juga loh. Oke, berarti ini gue curiga banget IC-nya mati. IC apa itu ya? Gue baru nemuin beneran asli. IC begitu. IC power standby dan IC trafo utama dia jadi satu IC-nya. Oke, berarti ini langkah selanjutnya adalah gua lepasin dulu IC-nya, sekalian aja IC PFC dan IC trafo utama dan standby gue lepasin semuanya untuk ngelihat si ininya, kodenya ada nggak yang jual di Indonesia atau di Cirebon. Karena gue tinggal di Cirebon dan sayang sekali karena tinggal di Cirebon itu agak susah ya untuk mencari spare part elektronik yang aneh-aneh. Di sini spare partnya standar doang. Jadi kalau nyari-nyari yang susah, gue harus nyari ke Jakarta, ke Bandung atau online, atau malah ke luar negeri kalau nggak ada di area tersebut. Oke, kita coba lepasin semuanya dulu. Kita coba lepasin semuanya dulu. Ini kakinya dia deket-deket banget ya, dan itu ada resistor SMD juga yang melintang. Nanti coba bisa kelihatan nggak ya di kamera nanti ya. Kita cek semuanya dulu nanti satu-satu. Oke. Moga-moga sih bisa bener ya. Oke. Ya. Sudah disedotin timahnya dan ini langsung lepas. Dan IC-nya masih nempel. Oke. Nah, itu IC-nya benar-benar tidak ada lubang buat si baut untuk nempel di heatsink. Benar-benar dipres doang gitu ya. Dipresnya juga itu bahannya bahan dari tembaga dan bahan dari plastik malah untuk ngepres si body IC-nya ke heatsinknya. Oke, percobaan melepaskan si IC-nya dulu. Sebentar. Agak susah ngelepasnya. Ya, kudu hati-hati. Barangkali si apa itu namanya? Jalurnya ya, jalur PCB-nya nanti ketarik dan malah bikin masalah baru. Hati-hati.
Oke, ini gue make sure lagi dia apa sih IC itu. Bentar. Iya. Oke, iya bener. Berarti yang IC yang kecil dia IC PFC, yang besar dia IC 5 volt standby dan IC power utama. Nah, ini dia kodenya, kita coba lihat. Kelihatan nggak ya kodenya ya? Nah, itu dia. Oke, kelihatan nggak teman-teman? Ya, itu dia kodenya. Terus yang besarnya ini kodenya. Dan langsung aja gue coba cari-cari dan ternyata di Cirebon tidak ada. Dan akhirnya gue coba online dan ada yang jual di Indonesia ternyata. Dan yang besarnya itu, gue lupa itu yang besar apa yang kecil gitu ya, nggak ada di Indonesia. Gue harus beli ini apa, inden impor. Oke, inden impor itu sekitar 15 harian. 15 harian dan lamanya karena nunggu doang. Oke, kita cek dulu kakinya perbandingan antara IC yang lama dan IC yang baru. Nah, ini shorting. Ya, ini bener shorting ya. Jadi kita coba cek dengan yang baru. Sama nggak shortingnya? Dan gue nih nyari datasheetnya juga agak kesulitan juga ya. Oke. Tadi IC PFC yang dicek, sekarang IC standby dan 5 volt standby dan IC power utama. Dia jadi satu. Oke, ada yang nah tuh ada yang shorting ya antara kaki satu dengan lainnya. Kita coba bandingkan nanti dengan yang baru. Apakah ada perbedaan atau tidak? Oke. Ini yang lama. Dan yang barunya ini dia. Oke, bentar. Oke, sebelum dipasang kembali, kita make sure aja. Dan ini FYI, sekedar informasi. Setelah gue cek, sama seperti yang ininya ya, nggak jauh beda dengan yang lama gitu koneksinya. Jadi daripada pusing-pusing, karena 5 volt standby-nya sendiri aja udah nggak nyambung dan dicek part yang lain juga nggak ada yang masalah. Ada sih masalah, kalau nggak salah resistornya ya. Tapi itu apa ya? Jalurnya bukan ke yang 5 volt standby. Jadi ini kesimpulannya adalah IC-nya. Gue yakin IC-nya yang rusak. Gitu. Feeling doang sih sebenarnya. Ya itu tadi yang gue bilang, ada resistor, ada bagian resistor yang rusak. Setelah gue perdalam lagi cek, ada resistor dan dioda yang rusak, tapi jalurnya bukan jalur yang 5 volt standby. Gitu ceritanya. Dan udah coba gue ganti, tetap aja nggak mau nyala. Cuman ini videonya nggak ada karena nggak sempet divideokan gitu kan, karena mungkin gue lagi mumet gitu ya, mumet ini kenapa sih gitu kan. Dan ini gue yakin banget si IC-nya yang mati. Kita langsung pasang aja, kita plotting dulu. Dan ini cara masangnya beda ya. Kalau biasanya kan kita pasang dulu di heatsink lalu pasang di PCB, ini kebalikan. Pasang dulu partnya lalu pasang heatsink terakhir kayak gitu, karena dia pakainya sistem jepit gitu ya.
senang banget dijepit gitu. Oke, lanjut kita pasang IC-nya. Bebas mau pasang IC PFC-nya dulu atau pasang IC PWM utamanya, nggak masalah. Dan itu IC-nya gue bilang paket komplit ya, karena nggak ada MOSFET-nya gitu. MOSFET-nya udah di dalam si IC tersebut. Nggak ada MOSFET yang di luar kayak gitu. Nah, makanya dia terbatas di watt yang kecil. Dia cuma 150 watt. Oke, kita pasang IC PFC-nya dulu deh. Bebas, tapi ini gue milih IC PFC-nya dulu. Kalau ditanya kenapa, suka-suka gue. Gitu ya. Oke, lanjut. Pasang IC yang besar seperti ini. Ya, pastikan lempeng lurus gitu ya, atau tegak gitu. Pastikan tegak ya, pastikan tegak. Kalau sudah dirasa sudah tegak, langsung pasang heatsink atau pendingin. Dan sebelum dipasang, kasih thermal paste yang baru biar fresh gitu ya. Oke, dan ini gue make sure antara kaki satu dan lainnya tidak nyambung. Oke, nah ini thermal paste-nya bentuknya suntikan. Kita langsung kasih ke bagian kontak bagian besi di belakang IC-nya tersebut. Oke, sudah terpasang heatsink dan IC-nya. Dan kita coba ini colokin ke listrik. 5 volt standby-nya muncul apa enggak? Kita coba lihat ya. Oke. Ini gue pasang LED biar mempermudah gue jalur outnya itu nyala apa enggak. Jadi gue nggak perlu pakai avometer. Oke. Oke, jadi yang LED yang ini yang sebelah kiri. Nah, ini nih. Sorry. Gue nggak bicara LED dulu. Nah, itu ada yang gue bilang tadi, ada resistor yang rusak. Nah, itu gue pakai resistor biasa dulu karena gue nggak punya bahannya. Dan nilainya itu antara 4,7 ohm sampai 10 ohm. Gak masalah, lu kasih berapa. Oke. Yang sebelah kanan itu LED-nya LED 5 volt, jalur 5 volt standby. Yang kiri, nah itu udah nyala ya. Berarti bener IC-nya rusak. Yang LED sebelah kiri dia untuk 12 volt. Oke, kita coba cek dulu 5 voltnya, 5 volt standby. Chip bagus, sudah keluar 5 volt. 5 volt. Berarti ini bener-bener IC-nya yang rusak. Oke, kita coba jumper apa yang terjadi. Hijau dan hitam. Nah. Oke. Ini sudah menyala dengan normal. Berhasil coy. Sip. Oke, jadi ini problemnya adalah IC-nya rusak dan ada beberapa resistor yang rusak dan gue coba ganti dengan nilai di antara 4,7 ohm sampai 10 ohm. Sampai output 12 voltnya itu stabil. Sekarang kita cek beban. Cek beban menggunakan lampu mobil
berdaya 100 watt. Nah, bisa ngangkat nggak ya? Oke. Sembari gua cek ininya, voltasenya menggunakan avometer. Dan kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, normal. Dan kita coba tes beban sekarang dengan posisi seperti ini. Dengan posisi nanti kita coba lihat. Nyala standby dulu. Nyalakan dulu. Seperti ini. Sudah posisi standby nyala semua. Lalu kita coba nyalain dengan lampu mobil 100 watt. Lampu utama mobil 100 watt. Apakah dia kuat ngangkat apa enggak? Nah, mati. Kenapa mati? Kita coba nyalain ulang. Dan kita coba lagi. Hasilnya yes, mati lagi. Berarti ini ada problem nih. Problemnya nanti coba gua cek lagi ya. Berarti ini di bagian PFC-nya atau di bagian apa itu ya? Feedback-nya. Nanti kita coba lihat. Oke. Ini LED yang 12 volt coba gue pindahin ke kemana ya? Ke optocoupler kali ya. Oke, sebentar. Gue penasaran nih, coba dilangsungin ya. Coba dilangsungin. Sebelum ke langkah berikutnya, coba lampunya gue langsungin solder ke jalur 12 volt. Bentar, oke ralat tadi ya. Jalurnya cuman kuning, abu-abu, hijau, dan ungu. Si kabelnya. Nah kalau dilangsungin mau nih. Dan tetap 12 volt. Kenapa ya? Oke. Nah kalau langsung nggak masalah nih. Kalau pas standby dulu terus dicolokin si lampunya nggak mau. Kenapa ya? Nanti gue cek lagi. Oke, ini tadi masalahnya tadi yang standby dulu. Terus dicolokkan lampu mobilnya langsung mati. Itu problemnya ada di bagian resistornya. Resistornya itu nilainya gue gedein lagi sekitar 22 ohm. 22 ohm kalau nggak salah. Dan itu di videonya nggak ada. Karena nggak sempet videoin juga. Karena kalau udah terlalu pusing itu kadang nggak mikirin video ya. Begitu ceritanya. Nggak masalah ya lah. Yang penting ini pesannya tersampaikan insya Allah. Oke, itu tadi gue kasih thermal paste karena dia nempel juga ke body si heatsinknya biar panasnya merata gitu ya, biar panasnya disalurkan juga ke casing. Karena setahu gue kalau all-in-one PC atau PC all-in-one dia nggak ada kipas. Makanya agak riskan kepanasan ya kalau PC all-in-one. Cocoknya untuk di kantoran yang ber-AC. Oke. Sudah ditutup semuanya. Oke, nilai resistor yang tadi yang gue percobaan itu ada yang gue rubah, dibesarin lagi sedikit. Tadinya kan gue pasang 10 ohm dan sekarang gue pasang 22 ohm. 22 ohm udah gue pasang. Dan kita coba lihat hasilnya ya.
Gua lagi ngambil kabel listrik PLN. Oke, gue nyalain kabel PLN-nya. Sudah. Lalu langsung kita coba di jumper hijau dan hitam. Sembari dicek voltasenya. Oke, mana tadi? Ini. Dan 5 volt dulu ya. 5 volt standby aman, 5 volt standby-nya aman. Iya. Sip. Sekarang tinggal tes beban lagi yang terakhir. Oke, kita nyalakan dengan pin set. Sebentar, ini gue positioning dulu, agak ribet ya. Sip, oke. Mana tadi pin set? Gue naruhnya. Ini dia. Oke, kita coba jumper langsung. Dan nyala terang, voltase aman, di rentang aman ya. Oke, gue rasa ini sudah berhasil dan dia standby dengan stabil. Segitu aja guys, thank you for watching, terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Thank you, bye-bye.